Sebelum kita berbincang, kita lihat dulu ya saudara soal data-data ekonomi Indonesia berikut ini. Laju pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 di angka 4,87%. Ini lebih rendah dibanding angka pertumbuhan ekonomi periode yang sama tahun sebelumnya. Kita lihat data sebelumnya, pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2022 5,02%, 2023 5,04%, lalu di 2024 5,11%, dan tahun ini turun menjadi 4,87%. Beralih ke angka PHK, dalam rapat dengar pendapat atau RDP-RI bulan awal Mei lalu, Menteri Ketenagakerjaan Yassi-Yarli mengungkap hingga April 2025 ada 24.000 kasus PHK di Indonesia. Jumlah ini sudah lebih dari seperti jumlah kasus PHK sepanjang 2024. Dan baru-baru ini BPS juga merilis data jumlah pengangguran di Indonesia. BPS menyebutkan di bulan Februari 2025 jumlah pengangguran mencapai 7,28 juta orang. Jumlahnya meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu. Laju pertumbuhan ekonomi melambat, bagaimana masyarakat khususnya kelas menengah harus pintar-pintar mensiasatinya. Kita bahas bersama anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wianto. Malam Pak Wihadi. Malam Mari. Ada juga perencana keuangan, Prita Gosi. Malam Mbak Prita. Malam Mbak Audrey. Ya, saya mau ke Pak Wihadi dulu. Pak Wihadi, ini ekonomi melambat bukan hanya soal berbicara ya, tapi ada datanya. Tadi kalau kita lihat di paket sebelumnya juga ternyata banyak nih yang sebenarnya tetap mereka jalan-jalan, tapi kemudian pintar-pintar mensiasatinya. Salah satunya misalnya dengan cara lebih berhemat, membawa bekal dari rumah. Kalau Pak Wihadi sebagai anggota Komisi 11 DPR, ini sudah seurgensi mana nih melambatnya ekonomi kita? Masih baik-baik saja atau sudah harus ada yang perlu dikaji lagi? Ya begini, adanya penurunan yang penurunan angka pertumbuhan yang dirilis oleh BPS 4,8 itu memang adalah merupakan gambaran daripada triwulan pertama, Q pertama. Jadi itu adalah Januari, Februari, Maret. Dan kita tahu juga bahwa pertumbuhan ekonomi 4,8 ini memang ada beberapa hal yang mungkin menjadi daripada penyebabnya. Salah satunya adalah pertama, kalau kita melihat memang pada saat awal-awal pemerintahan Pak Prabowo itu adalah dengan melakukan efisiensi anggaran. Nah tentunya di sini dengan efisiensi anggaran, saya kira bukan sesuatu hal yang memang ekspektasi awalnya yang terjadi. Nah kemudian kalau kita lihat sekarang juga adanya perang tarif yang memang pada saat kemarin itu sempat menjadi sesuatu hal yang sama-sama melihat bahwa perang tarif ini akan menimbulkan sesuatu gejolak sehingga semuanya menahan diri. Nah inilah salah satu pertumbuhan ekonomi yang kita melihat memang agak terhambat di sini. Nah tetapi kalau kita melihat pada saat biasanya memang pelemahan di awal itu bisa biasa saja terjadi. Nah kalau kita melihat daripada faktor-faktornya, kita sudah mendeteksi awal faktor-faktor itu. Dan kalau kita lihat juga bahwa APBN kita per April kemarin itu baru berjalan 17%. Artinya memang pada saat ini pemerintah sudah melihat bahwa program-program yang dicanangkan oleh pemerintahan saat ini itu akan bisa berjalan setelah adanya hari raya ini dan beberapa libur panjang. Jadi ini adalah merupakan sesuatu hal yang memang biasa terjadi adalah pelambatan ekonomi. Tapi ini adalah merupakan satu hal yang biasa. Nantinya itu akan mempunyai target bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan range-nya 5,2 sampai 54. Pertumbuhan yang melambat ini biasa-biasa saja. Setuju dengan hal itu Mbak Prita atau mungkin ada pandangan yang lainnya nih? Karena saya adalah seorang perencana keuangan, tentu saja bila mana ada dampaknya terhadap keuangan rumah tangga, itu bukan suatu hal yang bukan suatu hal yang kita bisa sikapi secara normal. Bahwasanya kita harus menerima
bagaimana kondisi kita sebagai warga negara Indonesia dengan adanya mungkin kesulitan untuk memperoleh penghasilan, atau di sini juga ada penambahan-penambahan kebutuhan tetapi tidak diikuti dengan adanya kenaikan penghasilan, itu adalah sesuatu yang harus kita terima. Nah, oleh sebab itu penting bagi setiap masyarakat, terutama kelas menengah yang memang ini banyak yang bilang agak kejepit ya, karena kan generasinya tuh juga banyak gitu loh, rentang usianya itu juga yang berada di kelas menengah juga cukup bervariasi. Kita harus pandai-pandai dengan ilmu pengelolaan keuangan yang baik supaya kita bisa bertahan tanpa kita menjadi beban bagi pemerintah kita. Termasuk juga dengan memilih berhemat. Tapi pertanyaannya gini, kalau misalnya masyarakat banyak terus berhemat, Pak Wihadi, bukannya pertumbuhan ekonomi malah akin melambat nih? Ya, begini, pertamanya kan kita dalam situasi yang sekarang saya katakan tadi bahwa kemarin itu isu yang terbesar adalah adanya perang tarif. Dengan adanya perang tarif itu tentunya semuanya akan menahan diri. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh Mbak Prita tadi betul, bahwa dengan menahan diri tentunya akan ada penghematan dalam pengeluaran dalam kehidupan rumah tangga. Saya kira itu adalah merupakan sesuatu hal yang memang harus diprediksi awal. Namun kita perlu juga kita lihat data sebelumnya bahwa kelas menengah itu, penurunan kelas menengah yang terbesar kalau kita lihat pada saat itu terjadinya karena adanya mereka itu terlibat dalam judol. Nah, inilah yang membuat kalangan menengah pada saat itu mengalami penurunan. Nah, ini sesuatu hal yang sangat-sangat kita lihat di awal-awal pemerintahan Pak Prabowo. Kenapa yang namanya judol itu diberantas? Ini adalah merupakan sesuatu hal yang memang menjadi momok daripada suatu keluarga kita, keluarga menengah, itu adalah bagaimana mereka bisa terlibat judol. Dan ini kita lihat bahwa setelah Q1 ini kita harapkan dengan adanya APBN yang sudah kita akan berikan dengan program-programnya yang sudah kita persiapkan, saya kira itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Tapi Pak Wihadi, bukannya dengan sekarang ini banyak terjadi PHK di mana-mana, itu juga salah satunya akhirnya membuat para kelas ekonomi menengah ini juga jadi kesulitan untuk membeli, untuk mengeluarkan sesuatu hal begitu, yang artinya adalah harus mikir berulang-ulang kembali nih. Ya, saya kira begini, masalah PHK ini kita mesti harus melihat satu persatu daripada sektor-sektornya. Kalau kita lihat saat ini bahwa dunia pun juga mengalami adanya suatu PHK yang besar-besaran. Barusan saya juga ada berita bahwa Nissan pun juga akan melakukan PHK yang besar-besaran. Jadi salah satu hal yang kita lihat sekarang ini bahwa sektor-sektor, memang ada beberapa sektor yang sudah mulai sunset, itu akan dilakukan PHK. Tetapi ada beberapa sektor-sektor yang mungkin akan memulai baru lagi, karena kita dorong dengan programnya Danantara itu adalah dengan investasi. Kita harapkan dengan investasi itu akan muncul lapangan kerja baru, dan ini kita harapkan, kita dorong replacement itu akan terjadi. Dan juga ada beberapa program kita yang dapat mendorong adanya UMKM ini tumbuh untuk bagaimana mereka itu bisa berusaha. Oke, kalau misalnya berarti kan masih ada perlu waktu ya, Mbak Prita ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah, kita kan kalau misalnya dalam hal untuk makan, untuk membeli sesuatu kan ini nggak bisa menunda ya, terutama untuk kebutuhan primer lah, makan tidak bisa menunda. Bagaimana caranya masyarakat kelas menengah ini atau yang terdampak sekarang ini bisa bertahan? Caranya satu-satunya hanya dengan berhemat atau ada cara lain misalnya, Mbak? Oke, pertama saya mau berbicara dari sisi perencana keuangan, yaitu apa sih yang disebut dengan kelas menengah di Indonesia secara umum. Berdasarkan data dari World Bank dan juga dari BPS yang terbaru, kelas menengah ini didefinisikan adalah rumah tangga yang per kapitanya itu pengeluarannya antara 2 hingga 9 juta rupiah per orang, jadi per kapita. Jadi kalau di rumah tangga tersebut ada 2 orang, ya dikalikan 2. Nah, logikanya kalau memang pengeluarannya adalah 4 juta per bulan misalnya, ya maka dia membutuhkan penghasilan paling tidak 5 juta per bulan kalau dia mau bisa mengelola keuangannya dengan baik. Artinya selain pengeluaran dia juga mampu menabung, Mbak, untuk memiliki dana cadangan, dana darurat bila mana memang ternyata nantinya mengalami masa sulit. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang cocok nih antara rumah tangga dengan pengeluarannya mereka yang berbeda-beda itu dengan penghasilan yang mereka miliki. Maka saya biasanya mengajak orang untuk kembali membuat anggaran, membuat budget supaya dia bisa lihat. Contoh, kalau misalnya
misalnya di dalam rumah tangga dia sudah memiliki 2 orang anak, Oke. mungkin ada bapak dan ibunya. Lalu kalau ternyata bapaknya saja yang bekerja, ibunya tidak, Hmm. sedangkan pemasukannya kurang, ya ini sudah tidak bisa dihemat lagi Mbak, karena kan anaknya sudah lahir. Artinya di sini mungkin dari sisi istrinya itu perlu berdaya untuk membantu ekonomi rumah tangga. Itu salah satu contoh. Lalu berikutnya adalah pemilihan pengeluaran-pengeluaran meskipun itu primer. Sebagai contoh misalnya biaya sekolah. Kalau memang orang tua tidak bisa untuk menyekolahkan anak misalnya di sekolah swasta berbahasa Inggris, ditambah dengan les-les dan lomba-lomba yang saat Oke. ini memang cukup marak, ya dia harus memilih. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi tadi utamanya adalah memberdayakan lebih ya. Misalnya jika dalam satu anggota keluarga salah satunya bekerja, bisa-bisa harus satu lagi ini harus menggerakkan ya roda perekonomian untuk bisa saling membantu, untuk saling menopang begitu ya, salah satu yang bisa dijawabnya. Terima kasih Pak Wihadi, terima kasih juga Mbak Prita untuk ulasannya malam hari ini mengenai pintar-pintar untuk mengatur pengelolaan keuangan. Selamat malam.